Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Hidung Jinsu bukan lagi hidung, mata bukan mata. Karena dia marah, organ inderanya sudah bengkok. Ketika dia melihat si Hao hanya berdiri di sana, dia ingin mengirim telapak tangan yang menamparkan. Sayangnya, mereka masih belum sampai di arena. Katakan, kemana kamu membawaku? Bukankah ini sebuah penginapan? Si Hao bertanya. Ada sebuah penginapan tepat di depan mereka. Itu sangat luas dan juga mengesankan dalam penampilan. Ada 2 kilin batu besar di sana yang mengalir dengan warna-warna cemerlang. Simbol Dao besar berkedip dari waktu ke waktu. Energi abadi terus mengalir keluar dari penginapan. Orang bisa tahu tempatnya benar-benar luar biasa hanya dengan pandangan sekilas. Tempat yang bagus untuk budidaya dan penginapan. Ada arena di penginapan untuk memulai, tempat ini berbeda dari alam bawah tempat kamu tinggal. Qin Lin menjelaskan untuknya. Panking City, penginapannya luar biasa semua. Tidak hanya megah dan mengesankan dalam gaya, interiornya bahkan lebih direncanakan dengan cermat, mereka adalah tempat pesona dan keindahan. Begitu dia melangkah masuk, si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Itu karena energi abadi kabur, terlalu kaya, mengandung sejumlah besar materi abadi. Namanya juga istimewa, dikenal sebagai Primal Chaos Inn. Namun, harga untuk tinggal di sini juga sangat tinggi. Pembudidaya normal akan menyusut kembali, tidak berani datang ke sini. Seorang kultivator dengan kekuatan luar biasa menyambut mereka dengan wajah tersenyum, keterampilan daunnya cukup mendalam, tetapi dia hanya seorang pelayan di penginapan ini, menyambut tamu di sini. Pada saat yang sama, seorang penjaga toko juga secara pribadi datang. Si Hao melihat betapa mahalnya harganya. Jinsu mengeluarkan mata air surgawi, membayar di muka, jumlahnya tidak sedikit. Itu benar-benar bukan hanya tingkat normal yang mahal. Ketika giliran si Hao dan dia tidak punya, Bai Ze mencubit hidungnya, membantunya membayar di muka. Sepanjang jalan, Bai Ze benar-benar merasa agak terlalu sulit untuk menerimanya. Ketika dia pergi ke alam bawah, dia ditekan oleh Huang, dan kemudian, dia harus terus-menerus membersihkannya, merasa agak sulit untuk menanggungnya. Oh, kultivator dari dunia yang hancur ini bahkan membutuhkan seseorang untuk membayar di muka. Namun, aturan kita di sini cukup ketat, apakah dia akan baik-baik saja? Penjaga toko memiliki kumis walrus, dia sangat bersih, penampilannya berbahaya, menatap si Hao dari atas ke bawah. Jangan khawatir, keluarga Pan dan keluarga Ao sama-sama telah mewariskan keputusan untuk membiarkannya lewat, mengiriminya undangan. Tidak perlu khawatir, kata Zikun. Si Hao melirik penjaga toko, mengabaikannya. Namun, penginapan ini benar-benar memiliki beberapa nilai. Ketika dia benar-benar masuk, si Hao tergerak. Ini adalah tempat pesona dan keindahan, benar-benar berbeda dari apa yang dilihatnya di luar. Ini adalah dunia kecil untuk dirinya sendiri, tapi itu dibuat menjadi tempat tinggal. Di depan pulau-pulau melayang satu demi satu, gunung-gunung spiritual yang menjulang ke awan, terlalu banyak untuk dihitung. Ada tempat tinggal mewah beristirahat di atas. Ini adalah surga keluarga abadi sejati, bukan yang disebut bumi abadi dari alam bawah. Abadi sejati bahkan dapat memilih untuk berkultivasi di sini dalam pengasingan. Energi esensi alami berlimpah dan melonjak. Ini jelas bukan penginapan dalam arti normal. Ada dunia di dalamnya, berisi keberuntungan alami surga dan bumi. Menurut pengantar pemilik toko, tempat tinggal nomor 1 karakter surga yang paling mahal adalah tempat tinggal Raja Abadi. Esensi di sana sangat kaya, penuh dengan dao agung. Ini disiapkan khusus untuk Raja Abadi. Lupakan orang-orang di sini, bahkan jika makhluk abadi benar-benar datang, mereka akan ngiler. Berkultivasi di sini jauh lebih baik daripada di luar. Adapun seberapa jauh lebih baik, orang normal tidak tahu karena mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengalaminya sendiri. Tempat tinggal Raja Abadi, ini bukan hanya kata-kata, harganya terlalu tinggi.
Selain itu, orang normal tidak bisa masuk bahkan jika mereka punya uang, mereka akan dihancurkan oleh simbol Dao besar di dalamnya. Jenis tempat ini sudah membentuk ranahnya sendiri, jadi secara alami memiliki arena. Kekuatan di belakang penginapan bukanlah masalah kecil, atau mereka tidak akan bisa mengoperasikan tempat seperti itu. Di kota Panking yang besar, hanya ada beberapa tempat yang memiliki tempat tinggal Raja Abadi. Primal Chaos Inn kami adalah salah satunya, kata penjaga toko. Jika sembarang penginapan bisa memiliki tempat tinggal Raja Abadi, maka itu benar-benar gila. Tidak ada yang berani bertindak secara acak di sini. Ketika mereka menyatakan tujuan mereka datang, untuk menggunakan arena, semua orang di penginapan mengungkapkan ekspresi terkejut. Ayo, rambut kuning. Semakin awal Anda menawarkan sumber daya Dao abadi, semakin awal saya akan menjatuhkan Anda. Si Hao membuat gerakan, datang. Mata Jinsu melepaskan lampu hijau, menjadi seperti binatang buas. Dia benar-benar ingin segera menjatuhkan dirinya. Dia benar-benar tidak bisa menangani anak muda ini lagi, dia sudah ingin mencabik-cabiknya sejak lama. Arena itu sangat megah, bernama Primal Chaos Arena. Tanah yang didudukinya sangat luas, ditumpuk dengan sejenis batu, membawa makna kuno. Itu tampak seperti batu besar yang dipotong dari tebing terjal. Itu dikelilingi oleh pagar batu raksasa dan simbol Dao yang terjalin di semua sisi, digunakan untuk melindungi tempat ini, pada saat yang sama, tidak membiarkan teknik berharga para pejuang melukai para penonton. Jangan khawatir, panggung ini cukup kokoh. Primal Chaos Arena bahkan dapat mendukung pertarungan hebat antara para abadi sejati. Kata penjaga toko dengan bangga sambil mengelus jenggotnya. Pada saat yang sama, dia menekankan bahwa ketika pertarungan taruhan diadakan di sini, akan ada komisi yang diambil oleh penginapan, 1/10 disita. Kalian semua benar-benar tahu cara berbisnis. Si Hao berkata, cukup tidak puas. Menurutnya, rambut kuning adalah domba gemuk yang ada di sini untuk memberinya sumber daya, namun pada akhirnya, sebagian akan diambil oleh orang lain. Jika Anda tidak bisa menerima ini, Anda semua bisa bertarung di jalanan. Harga di semua penginapan seperti ini. Kata penjaga toko dengan tenang. Datang. Teriak Jinsu. Dia sudah masuk ke arena. Saat ini ada banyak orang yang berdiri di sini, beberapa mengikuti mereka masuk dan beberapa yang awalnya adalah tamu penginapan. Penjaga toko menyipitkan matanya, senang melihat hal semacam ini terjadi. Memasuki penginapan membutuhkan pembayaran, jadi dia secara alami ingin menarik lebih banyak orang. Karena itu, dia melambaikan tangannya, memanggil seorang pelayan, berkata, pergi umumkan di jalan, beritahu semua orang bahwa ada ahli mortal Dao yang tak tertandingi di sini, sulit baginya untuk menderita kekalahan. Jangan khawatir, tidak perlu mengumumkannya, sekelompok besar orang akan segera tiba. Qin Lin tersenyum. Penjaga toko segera merasa malu. Benar saja, segera setelah itu, beberapa orang bergegas. Mereka semua adalah orang-orang dari klan besar. Tidak hanya ada anak muda, ada juga nama-nama besar dari generasi tua. Itu Dewi keluarga Raja Merak. Siapa yang aku lihat? Sepupu tua dari keluarga Ao telah tiba. Keluarga abadi sejati yang hebat di kota-kota benar-benar bergerak cepat, semuanya benar-benar muncul di sini. Segera setelah itu, sekelompok besar orang datang, segera membuat mata penjaga toko bersinar, janggutnya bergetar. Ayo, udik dari tanah miskin. Hari ini, kakek Jin akan memberimu pelajaran, biarkan kamu mengerti seberapa tinggi langit dan seberapa luas bumi. Teriak Jinsu. Awalnya, dia tidak akan mengatakan hal-hal semacam ini, tetapi dia benar-benar sangat marah oleh si Hao. Ketika dia melihat si Hao naik ke atas panggung, dia langsung bergerak. Rambut kuning, dengan kaisar ini di sini, cepat dan sujud. Jika Anda tidak menyerah, saya pribadi akan menaklukkan Anda. Si Hao meraung, bahkan lebih ganas darinya. Banyak orang sekarang telah tiba. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka langsung tidak bisa menahan tawa. Orang ini benar-benar sombong, bahkan berani mengucapkan kata-kata, kaisar ini. Di domain abadi ini,
bahkan keluarga dan klan Raja Abadi tidak berani mengklaim ini. Uci. Beberapa gadis tertawa, menganggap kata-kata rambut kuning itu lucu. Mereka semua tahu bahwa Jinsu biasanya liar dan sombong, tetapi sekarang, dia ditantang seperti ini oleh seseorang. Berat, terima kematian. Rambut kuning sangat marah. Dengan suara honglong, dia membuka mulutnya, meraung. Angin dan guntur bergolak, awan asap menyelimuti langit. Sebuah cakar besar menyerang keluar. Cahaya keemasan melonjak, kilat menyambar dan guntur bergulir. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, segera menggunakan kemampuan surgawinya sendiri, menghasilkan tubuh magis. Itu adalah cakar singa yang besar, keemasan dan menyilaukan, sangat tajam. Ini adalah singa, memperlihatkan 9 kepalanya. Ini adalah spesies yang sangat kuat, tapi itu bukan keturunan darah campuran dari alam bawah, tetapi garis keturunan tingkat atas dari garis keturunan singa berkepala 9. Disinilah kesombongannya berbohong. Sial. Tinju Si Hao pecah, menjatuhkannya ke samping. Singa kepala 9. Ini benar-benar gunung yang bagus. Saya mengangkat singa tak takut di alam bawah, Anda bisa pergi dan menjadi temannya. Uci. Semua orang menjadi geli. Benar-benar ada seseorang yang berani memperlakukan pewaris keluarga abadi sejati sebagai tunggangan. Klan itu mungkin akan segera melawannya sampai mati. Serahkan hidupmu. Mata Jinsu menjadi merah karena marah, bertarung dalam pertempuran hebat. Semua jenis teknik berharga muncul, awan asap bergolak, cahaya kilat keemasan seperti laut, melonjak tanpa henti. Bukankah ada legenda bahwa singa kepala 9 adalah yang paling kuat? Salah satu tunggangan paling kuat dalam sejarah. Si Hao menarik napas dalam-dalam, mengucapkan beberapa kata pertama dengan kuat, tetapi mengatakan maun pada akhirnya. Semua orang menjadi terdiam. Siapa yang berani memperlakukan singa berkepala 9 sebagai tunggangan di domain abadi? Hanya Raja Abadi yang melakukannya. Membunuh. Singa berkepala 9 sangat marah, 9 kepala semuanya melepaskan pancaran pedang, tidak mungkin untuk diblokir, merobek kekosongan, ingin membunuh Si Hao. Si Hao melambaikan tangannya, bulu emas memenuhi langit. Ini adalah Kunpeng Feathers, menutupi segalanya, menyebarkan pancaran pedang, pertempuran yang sangat intens. Pertempuran ini sangat mempesona, dan juga intens. Itu dimulai dari bentrokan teknik yang berharga, beralih ke kontes kekuatan fisik, dan kemudian ke perbandingan keterampilan Dao. Pada akhirnya, mereka berdua menunjukkan kemampuan surgawi yang terbatas, bertarung sampai mereka saling berbenturan tanpa henti. Di luar, banyak orang mengangguk, terus menyuarakan pujian mereka. Ada beberapa orang yang merasa jijik, dalam hati mengatakan bahwa bahkan dengan metode semacam ini, Anda berani berteriak dengan ribut, mengatakan bahwa Anda adalah seorang kaisar. Ekspresi Bai Ze dan Zi Kun aneh, rumit di dalam. Mereka segera menyadari apa yang salah. Mengapa orang ini harus bertarung dengan sengit seperti ini? Mereka secara pribadi mengalami kekuatannya di alam bawah, hanya inkarnasi Huang saja yang menekan mereka berdua. Apakah ada kebutuhan untuk berjuang seperti ini dengan Jinsu? Keduanya segera mengerti. Huang pasti melakukan ini dengan sengaja, dia mengeluarkan umpan. Jinsu saja tidak cukup, dia ingin lebih banyak orang bertaruh dengannya. Di samping, ada orang-orang Ao Cheng Immortal King Clan. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka segera bergegas. Itu karena Huang telah merusak masalah besar bagi mereka, merebut pohon Old Dao, membuat banyak orang di klan mereka mengingatnya. Ini terutama terjadi ketika dua makhluk tertinggi yang berpartisipasi dalam urusan itu secara pribadi bergegas, segera menyadari petunjuk. Keduanya mengutuk dalam hati. Huang, kamu benar-benar bukan orang baik, pasti licik. Namun, mereka tidak mengungkapkannya. Prestasi pertempuran masa lalu Huang bukanlah sesuatu yang mereka nyatakan secara terbuka, itu terlalu memalukan. Jika tidak, Bai Ze dan Zi Kun tidak akan menderita juga. Meskipun dia berasal dari alam bawah yang miskin, orang ini benar-benar tidak lemah. Seseorang berkata dengan pujian. Di arena, itu sangat intens.
Keduanya bertarung selama lebih dari 800 gerakan. Pada akhirnya, singa berkepala 9 tidak cocok, ditampar oleh telapak tangan Si Hao, dipukuli sampai muntah darah, berguling keluar, menabrak pagar batu. Kamu cukup kuat, tetapi dibandingkan denganku, masih ada perbedaan besar, seperti langit dan bumi. Kamu terlalu lemah. Melihat bagaimana saudaraku yang disumpah di alam bawah juga adalah singa berkepala 9, hari ini, aku akan bersikap lunak terhadapmu. Si Hao berdiri di sana, mengatakan ini dengan keras. Mendesis. Banyak orang mengeluarkan suara mendesis. Mereka bahkan berjuang untuk 800 gerakan. Pertempuran ini pahit, namun Anda masih mengatakan bahwa perbedaannya adalah langit dan bumi. Bahkan ini bisa dianggap lunak. Anda baru saja menang secara kebetulan. Pembuluh darah berdenyut di dahi Jinsu. Dia benar-benar kalah, dikalahkan di depan semua orang oleh anak nakal yang penuh kebencian itu, membuatnya agak cemberut, merasa ini sangat sulit untuk diterima. Jika kamu punya nyali, maka bertarunglah satu ronde lagi. Apakah kamu memiliki lebih banyak sumber daya abadi? Jika Anda ingin melawan saya, Anda harus terlebih dahulu mengeluarkan 10 kali lipat taruhannya. Kalau tidak, saya tidak punya kesabaran untuk mengajari Anda. Si Hao menatapnya dengan jijik. Jinsu sangat marah. Dia berbalik untuk pergi, ingin meminjam senjata, dan kemudian kembali untuk bertarung lagi. Banyak orang mengeluarkan suara mendesis, merasa seperti alam bawah ini Huang terlalu arogan. Jika kamu tidak bisa menerima ini, maka datang saja. Kaisar ini dengan benar akan mengajari Anda semua kerendahan hati. Si Hao menunjuk seseorang yang mengutuknya. Apa katamu? Orang itu meraung marah. Tepat pada saat ini, Exilet Immortal dan Putri Yao Yue muncul satu demi satu. Mereka semua awalnya adalah makhluk dari 9 surga 10 bumi, juga datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan terhormat. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka segera bergegas. Keduanya sedikit terdiam. Orang ini sebenarnya juga memasuki domain abadi. Mereka awalnya berpikir bahwa dia akan terjebak di alam bawah, tetapi sekarang, dia berlari ke Pan King City, apalagi memulai keributan jenis ini, menantang dengan ceroboh. Ini benar-benar layak untuk Huang, orang yang tidak akan diam kemanapun dia pergi. Dengan siapa kamu berbicara? Di bawah, seorang anak muda berambut hijau melotot, menamparkan meja dan berdiri. Aku sedang membicarakanmu, rambut hijau. Apakah Anda berani melawan atau tidak? Kaisar ini akan mengajarimu cara bertindak dengan benar, arti kerendahan hati. Si Hao menunjuknya, memasang penampilan arogan, seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa. Kamu bisa pergi sendiri. Orang itu benar-benar sangat marah, mendapat julukan rambut hijau ini tanpa alasan. Semua orang di sini memiliki status, tidak mudah untuk menjadi makhluk tertinggi, yang mana di antara mereka yang tidak bermartabat. Bahkan jika mereka memiliki nama panggilan, mereka akan menjadi elegan atau heroik. Orang ini segera memanggil mereka rambut kuning, rambut hijau, siapa yang bisa menerima ini? Tidak heran Jinsu sangat marah, bersikeras untuk melawannya, langsung menuju ke sebuah arena. Ada alasan di balik ini, inilah yang dipikirkan anak muda berambut hijau itu. Kemudian, dia tidak bisa duduk diam lagi. Rambut hijau, aku sedang membicarakanmu. Bukankah kalian semua sombong sebelumnya? Datang ke sini dan bertarung. Kaisar ini akan menjatuhkanmu dengan satu tangan. Anda tahu, saya mungkin juga membuat cerita ini lebih baik, mengalahkan rambut kuning dan rambut hijau dalam satu hari. Benar? Apakah ada rambut putih, rambut ungu, rambut cian? Teriak Si Hao. Di bawah, semua orang merasa sulit untuk tenang. Di antara mereka, ada beberapa pembudidaya berambut perak, berambut ungu dan berambut cian yang wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Mereka benar-benar ingin segera bergegas dan memukulnya ke tanah. Bocah ini terlalu pandai memprovokasi orang lain. Sekelompok orang tidak bisa duduk diam lagi. Si Hao tidak pernah berencana untuk tunduk pada penghinaan setelah dia memasuki domain abadi. Karena dia sudah memiliki 4 orang aneh yang meletakkan semua kartu mereka di atas meja, dia tidak perlu terlalu khawatir.
Apakah ini tempat di mana dia bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain dengan melepaskan martabatnya dan menundukkan kepalanya? Ini bahkan lebih kecil kemungkinannya. Alih-alih menunggu orang lain untuk memaafkannya, dia lebih baik bertindak sesuai keinginannya. Saat ini, dia bermain bodoh sebentar, tetapi dia tidak akan salah pada dirinya sendiri, hanya kurang ajar ini. Siapapun yang menatapnya dengan permusuhan, itulah yang akan segera dia balas. Aku akan datang dan bertarung denganmu. Benar saja, pria berambut hijau itu tak bisa diam, sudah berdiri, berjalan menuju arena. Tunggu, apakah kamu memiliki sumber daya abadi? Kaisar ini tidak akan melawan orang miskin, saya selalu baik hati dan dermawan. Si Hao berteriak, menghalangi di depannya. Beberapa orang mengutuk. Apa kebajikan? Ini jelas keserakahan, kikir, menatap dompet orang lain. Kamu, pria berambut hijau itu menunjuk ke arahnya, benar-benar kehilangan kesabaran sedikit. Rambut kuning, jangan terburu-buru pergi. Biarkan saya memeriksa inventaris terlebih dahulu, lihat apakah sumber daya abadi yang Anda tinggalkan sudah cukup. Si Hao kemudian berteriak mengejar Jinsu. Jinsu terhuyung-huyung, hampir jatuh terlebih dahulu. Anak muda berambut hijau naik ke arena, dengan suara huala, dia menghasilkan setumpuk sumber daya abadi. Mereka sangat mempesona, beberapa mengambang di udara, beberapa menghancurkan bumi, sangat mistis, mengalir dengan warna-warna cemerlang. Sumber daya abadi itu seperti matahari kecil, melepaskan kekuatan hidup yang kaya. Sedikit lebih dari rambut kuning, tapi masih belum sebanyak itu. Kata si Hao. Dia mengangguk dengan enggan, setuju untuk bertarung dengannya. Hong. Pada saat itu, pohon anggur surgawi muncul di sisi pria berambut hijau ini, berubah menjadi rantai surgawi, membungkus ke arah si Hao. Dia mengambil tindakan segera setelah melangkah. Baik, si Hao menghadapi musuhnya. Ini adalah pertempuran antara naga dan harimau, pertempuran besar yang berlangsung lebih dari 900 gerakan. Si Hao melepaskan pancaran surgawi yang luar biasa dari telapak tangannya, meledakkan pria berambut hijau itu terbang, darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya, berhamburan melintasi arena. Kamu hanya sedikit lebih kuat dari rambut kuning. Dibandingkan dengan saya, Anda masih terlalu kurang. Kembali dan kultivasi 1000 tahun. Si Hao berkata, wajahnya basah oleh keringat, terengah-engah. Semua orang menjadi sedikit terdiam saat mereka menatapnya. Anda sudah lelah sejauh ini, berjuang untuk lebih dari 900 gerakan, apa yang lebih kuat dari pihak lain untuk dibicarakan. Anda benar-benar cukup dangkal. Bai Ze dan Zikun sama-sama mengutuk dalam hati, merasa bahwa orang ini sedikit tidak bermoral. Ini disengaja, dia ingin memancing orang lain untuk mengambil tindakan. Dua makhluk tertinggi dari keluarga Ao juga tidak memiliki ekspresi yang baik di wajah mereka. Namun, mereka tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, karena hal-hal yang terjadi sebelumnya terlalu memalukan. Dengan suara huala, si Hao mengumpulkan tumpukan sumber daya abadi ini. Tunggu, ada 1/10 yang diambil Primal Chaos Inn sebagai komisi. Penjaga toko berbicara. Sebelumnya, dia agak tercengang, hampir lupa. Penjaga toko, kediaman Raja Abadi keluargamu, kamar karakter surga itu, apakah kamu akan menjualnya atau tidak? Aku ingin membelinya, kata si Hao. Penjaga toko memutar matanya. Tidak banyak tempat tinggal Raja Abadi di seluruh kota Panking, berapa banyak orang yang mampu membelinya. Yang lain juga terdiam, semuanya menatapnya. Orang ini benar-benar berani berbicara, benar-benar mengarahkan pandangannya ke istana Raja Abadi. Hanya pikiran immortal yang diasingkan dan Putri Yao Yue yang melompat, memahami niatnya. Mereka sudah melihat bahwa meskipun si Hao berpura-pura bodoh, dia memang menginginkan Raja Abadi tinggal. Bagaimana dengan ini? Saya akan puas dengan hal terbaik berikutnya, menjual saya tempat tinggal abadi sejati. Tentu saja, ini dengan premis bahwa saya masih dapat menggunakannya jika saya membawanya kembali ke alam bawah, bahwa itu tidak akan mengering. Si Hao mengatakannya seperti ini. Anak muda, kamu harus sedikit lebih realistis.
Hal-hal ini bukanlah hal-hal yang bisa dijual, semuanya tak ternilai harganya. Apakah Anda tahu berapa banyak vitalitas yang perlu dikumpulkan untuk satu tempat tinggal abadi sejati? Berapa banyak bintang yang cocok untuk hidup yang akan mengering? Kata penjaga toko dengan janggut walrus. Si Hao dalam hati terkejut. Tempat tinggal abadi sejati benar-benar menghabiskan sebanyak ini. Bukankah ini setara dengan menghancurkan banyak bintang tempat makhluk bisa tinggal? Hanya sebuah penginapan yang benar-benar berharga ini. Adapun tempat tinggal Raja Abadi, bahkan lebih sulit bagi Si Hao untuk membayangkan bagaimana itu dibuat. Apakah ada orang lain yang ingin bertarung melawanku? Si Hao bertanya dengan keras. Di bawah, Immortal yang diasingkan dan Putri Yao Yue hanya bisa menghela nafas. Ini benar-benar monster. Dia menimbulkan keributan tanpa akhir di alam bawah, dan sekarang, dia memulainya dari awal lagi di domain abadi. Pada saat yang sama, pikiran mereka melompat. Baru-baru ini, ada berita bahwa anak Dewi keluarga Ao memiliki pendapat yang baik tentang permusuhan yang berkembang terhadapnya. Dia sebelumnya cukup dekat dengan King Yi, jangan bilang ini karena penampilan Huang. Keduanya saling memandang dengan cemas, keduanya merasa seperti Huang bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi, bahwa dia benar-benar tidak bisa mengacau. Aku akan melawanmu. Benar saja, ada orang lain yang menganggapnya tidak enak dipandang, ingin naik ke arena dan melawannya. Tunggu, biarkan aku istirahat sebentar. Saya bertarung 2 ronde berturut-turut, bahkan seorang Raja Abadi akan lelah sampai muntah darah. Si Hao membual tanpa malu-malu, mengatakan hal-hal seperti ini. Banyak orang memandangnya dengan tatapan meremehkan. Raja Abadi akan memuntahkan darah. Pada level itu, mereka bisa bertarung selama bertahun-tahun tanpa istirahat. Ada Raja Abadi yang tak tertandingi yang sebelumnya bertarung selama lebih dari 1000 tahun, tidak runtuh kecuali mereka mati. Segera setelah itu, pertempuran ini dimulai. Itu berakhir setelah 1000 gerakan, individu itu menderita kekalahan besar, meninggalkan setumpuk sumber daya abadi sebelum pergi. 3 kemenangan terus-menerus, siapa lagi yang ingin mencoba? Si Hao berdiri di arena, mengatakan ini dengan bangga, mengumpulkan kebencian di sini. Penampilannya yang membual tanpa malu-malu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat banyak orang. Namun, Bai Ze dan Zikun sama-sama percaya bahwa apa yang dia katakan bukanlah kata-kata kosong, dia benar-benar memiliki dukungan untuk menjadi sombong. 2 makhluk agung keluarga Ao juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Anak muda ini sangat kuat, dan tidak sombong. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Rambut putih, rambut ungu, rambut cian, seharusnya giliranmu sekarang, kan? Si Hao menunjuk beberapa orang. Mengumpulkan kebencian seperti ini, bahkan jika dia tidak menginginkan lawan, itu tidak mungkin. Orang-orang naik ke arena satu demi satu, melakukan pertempuran berdarah melawannya. Sayangnya, tidak ada yang bisa menjatuhkannya dari arena. Setelah 6 kemenangan terus-menerus, Si Hao melambaikan tangannya. Kita akhiri saja di sini, aku tidak akan bertarung lagi. Tidak mungkin. Banyak orang berteriak. Ada ahli sejati yang belum bergerak, tidak bertarung. Beberapa pembudidaya dari domain abadi menderita kekalahan satu demi satu, membuat mereka merasa seperti tidak punya wajah lagi. Mungkinkah mereka kurang dari seorang kultivator dari alam rendah yang miskin? Aku tidak ingin bertarung lagi. Si Hao menjawab. Mengapa? Baru saja, kamu masih penuh semangat juang, mengatakan kamu adalah seorang kaisar, apa kamu takut sekarang? Seseorang berteriak dan bertanya. Takut apa? Aku hanya merasa sakit di dalam hati karena aku bertarung dalam pertempuran hebat di sini, tetapi penginapan Primal Chaos ini mengambil 1/10 dari rampasan. Apa hak mereka? Kata Si Hao. Kikir ini. Orang-orang benar-benar yakin sekarang, dia bahkan bertengkar tentang ini. Arena mana yang tidak seperti ini? Penjaga toko Primal Chaos Inn segera terdiam. Apa ini? Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bertengkar dengannya seperti ini. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Seseorang bertanya. Ayo ganti penginapan, aku merasa tempat ini terlalu gelap.
Si Hao berkata dengan serius. Kamu adalah orang yang gelap. Penjaga toko ingin mencaci makinya, tetapi dia menelannya kembali saat hampir mengatakan ini. Begitu banyak orang datang karena kedatangan Huang, dan ada banyak pertempuran, jadi ini adalah bisnis besar. Karena itu, pada akhirnya, dia memasang senyum palsu. Karena adik laki-laki ini tidak puas, kita dapat membuat beberapa perubahan, mengambil sedikit komisi. Berapa banyak? Bagaimana dengan ini? Kita akan menguranginya. Tidak, masih terlalu banyak. Kemudian, semua orang tercengang, menyaksikan saat mereka tawar-menawar. Apakah ini masih seorang kultivator? Dia menyebut dirinya ahli Dao ekstrim dari Mortal Dao, mengapa dia akhirnya bernegosiasi bisnis? Dia benar-benar sesuatu. Katakan, apakah kamu benar-benar akan memperdebatkan komisi itu? Seperti ini di setiap arena. Seseorang memperingatkan. Tetap saja ke samping. Jika kamu tidak bisa menerimanya, maka bertarung saja. Si Hao melambaikan tangannya dengan kesal. Pada akhirnya, penjaga toko Primal Chaos Inn setuju untuk memotong komisinya hingga setengahnya, dengan alasan bahwa dia bisa memenangkan 6 kemenangan lagi secara berturut-turut atau lebih. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang mereka sepakati secara rahasia, atau jika orang lain tahu bahwa penjaga toko ini ingin Huang terus menang, mereka mungkin akan melampiaskan kemarahan mereka padanya. Hari itu, nama Huang menyebar ke seluruh wilayah ini, menarik banyak orang, menyaksikannya bertarung di Primal Chaos Inn. Segera setelah itu, banyak orang tahu tentang peristiwa di Pan King City, bahwa seorang kultivator bernama Huang, yang dikenal sebagai ahli Dao ekstrim, tak terbendung, tak tertandingi di domain Mortal Dao. Hari itu, banyak orang terguncang, misalnya keluarga abadi sejati yang hebat, serta para jenius dari 9 surga 10 bumi. Huang muncul secara misterius, menyerbu ke Pan King City, mengalahkan individu-individu heroik dari semua sisi yang berbeda, itu benar-benar membuat mereka terkejut. Bahkan keluarga Raja Abadi memperhatikan, Huang ini membuat mereka cukup kagum. King Yi mengetahuinya, mendengar bahwa si Hao tiba di domain abadi, apalagi sudah memasuki kota Pan King. Dia dalam hati terguncang, mulai bergegas menuju kota raja ini juga. Anak muda keluarga Ao, Ao Gan keluar dari pengasingan, mengendarai kereta perang, juga bergegas ke kota Raja Pan, ingin berpartisipasi dalam pertemuan terhormat. Pada saat yang sama, kejeniusan keluarga Pan, Pan Yi, keluar dari pengasingan. Ketika dia menerima berita itu, dia menuju ke Primal Chaos Inn. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.